tentang siapa kita. Apakah mereka melihat kita dan pengen semakin kenal Yesus atau semakin enggak suka Yesus? Jangan-jangan kehidupan kita selama ini yang mengaku diri sebagai murid Yesus, yang mengaku diri sebagai murid Kristus, tidak mencerminkan siapa Yesus itu sendiri. Sehingga orang dunia kayak nggak ngelihat bedanya antara orang yang percaya Yesus sama yang nggak percaya Yesus. Orang yang mengaku murid Yesus sama nggak murid Yesus. Andaikan misalnya ada sebuah sayembara untuk bisa melihat bagaimana karakter orang. Tanpa dikasih tahu dulu embel-embel agamanya. Dicek tuh. Biar dia berperilaku di tengah masyarakat seperti apa. Jangan-jangan mereka nggak ngelihat bedanya antara yang pengikut Yesus dan nggak pengikut Yesus. Atau justru yang lebih parahnya lagi mereka melihat ini ada orang tuh pengennya untung sendiri, banyak ngelukain orang. Begitu dicek agamanya apa? Kristen lah, itu lebih parah. Coba sekarang sepuk sebelah kanan kita, semoga itu bukan kamu ya. Gitu. Semoga itu bukan kamu gitu ya. Jangan sampai orang justru nggak tertarik sama Yesus bukan karena Yesusnya kurang baik, tapi karena kelakuan kita tidak merepresentasikan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, coba kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 17 sampai 19. Di situ dikatakan demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kamu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi apa yang harus terjadi adalah ketika kita mengalami Kristus dan Kristus di dalam kita, itu adalah momen di mana kita harus menyadari bahwa apa yang harus berakar di dalam kita, kekristenan kita, yaitu tentang bagaimana kasih itu berakar di dalam kita. Lalu di situ Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Artinya apa? Kristus yang tinggal di dalam kita harus membuat sebuah refleksi di dalam kita bahwa kasih Kristus itu benar-benar tidak terbatas. Dan kalau kita mengaku bahwa di dalam kita ada Yesus, seharusnya kita mencerminkan kasih yang tidak terbatas itu. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika firman Tuhan ini bilang tentang bagaimana kepenuhan Allah terjadi di dalam kita. Tidak ada lain. Kepenuhan Allah itu harus tercermin di dalam apa? Hidup dalam kasih Kristus. Kenapa? Allah adalah kasih. Allah bukan pribadi yang tidak punya kasih. Allah adalah kasih. Kalau Allah yang adalah kasih tinggal di dalam kita, maka sudah sepantasnya kita mencerminkan kasih itu. Nah, ada jenis-jenis kasih yang seringkali kita tahu. Di mana jenis-jenis kasih ini ada 4 yang kita seringkali kenal. Iya. Oke, ladies, ini mungkin kita sudah pernah tahu atau sering dengar gitu ya. Cuman mungkin penerapannya, jujur saya dan suami ketika dapat tentang tema ini bingung ya gitu ya. Bingung dalam arti sebenarnya kasih itu sudah sering didengungkan gitu ya. Sudah sering diberitakan di gereja dimanapun. Tapi prakteknya luar biasa ya. Gitu ya, mungkin ladies gitu ya. Saya pribadi juga prakteknya luar biasa jatuh bangunnya. It's okay, gak apa-apa ya. Karena sebetulnya yang terbesar di antaranya itu adalah kasih. Itu yang kita harus belajar tadi, berakarnya dulu. Baru ketika berakar, bertumbuh. Dalam proses bertumbuh itu pasti ada prosesnya. Jadi kasih itu tidak bisa sekaligus dalam satu waktu kita menjadi orang yang tadi Mahatma Gandhi cari gitu ya. Kayaknya orang Kristen tuh benar-benar seperti Yesus. Enggak, tapi dalam sepanjang hidup kita ini yang pasti kita diproses untuk punya kasihnya yang pasti kasih agape. Kasih yang tulus dan murni. Ya. Yang kedua kita mungkin tahu kasih storge itu kasih konteks hubungan keluarga. Orang tua dengan anak ya. Lalu kasih filio itu dalam konteks persahabatan. Kalau mungkin di sini ladies gitu ya punya geng gitu ya. Geng nongki bareng gitu ya. Terus geng curhat gitu kan. Curhat bareng gitu ya. Biasanya ini kasihnya kasih persahabatan. Lalu yang satunya lagi kasih eros.
Itu dulu kali ya. Berapa belas tahun lalu, kalau saya sama suami 20 tahun lalu kayaknya Emang sekarang udah mengalami nggak ini. ada erosnya ya? Iya, belum selesai, Oh, belum Pak. selesai. Sekarang tuh eros plus agape Oh, ya iya. ibu-ibu. Dulu mungkin awal ketemu bacaan eros ya. Tapi setelah pernikahan kasih agape. Error. Hati-hati jangan error ya. Kalau nggak ada kasih agape jadi error nanti ya, eros ini ya. Oke, next. Nah, oke. Kasih storge, filia dan eros itu bentuk kasih yang bersyarat. Sudah pasti gitu ya. Kasih yang tertinggi di antara yang tiga itu adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Bayangkan satu waktu, saya waktu tidur gitu ya, saya masih nemenin anak saya yang kecil tuh kalau tidur cerita. Dia nanya, "Mah, Tuhan Yesus itu waktu mati di kayu salib itu tuh waktu pas kita apa sih?" Dia mancing nanya ini, saya juga pengen tahu. Ya pas kita masih berdosa sih Dek gitu ya. Kok mau sih gitu ya. Dia berpikir dalam sudut pandang dia, kok mau sih mati buat orang jahat gitu ya. Itu tuh benar-benar ya itu tidak bersyarat dan saya bilang itu tidak masuk akal memang gitu ya. Orang yang mau mati, orang yang mau melakukan sesuatu buat benar-benar orang yang jahatin dia gitu. Jadi saya sebenarnya tercetus juga ya. Iya ya gitu ya, anak-anak juga ngerti gitu ya. Apalagi harusnya kita ngerti yang namanya kasih agape itu kasih yang gak bersyarat. Makanya kadang-kadang orang tuh bisa bilang layak dan tidak layak gitu ya. Kalau kita masih ngerasa Tuhan layakkan saya gitu ya, saya gak layak. Berarti kita masih menilai kasih Kristus itu kasih yang bersyarat loh. Padahal yang namanya kasih Kristus itu gak bersyarat. Mau kita dalam kondisi jatuh, mau kita dalam kondisi benar, berdosa, tidak berdosa, Tuhan tuh tetap mengasihi kita. Ya. Gitu. Next. Nah, hidup di dalam kasih agape itu menggambarkan identitas kita sebagai murid Kristus. Jadi kalau seandainya kita mengaku diri sebagai murid Kristus, gambarannya ini, hidup nggak di dalam kasih agape itu. Kalau kita mengaku dan menyebut diri kita sebagai murid Kristus, apa yang harus terjadi adalah dunia akan melihat bahwa kita punya kasih yang berbeda. Kita punya kasih yang tidak bersyarat itu, kita punya kasih yang berbeda dengan apa yang dunia bisa lakukan. Seperti yang tadi, Phileo, Storge, dan Eros itu dunia bisa lakukan itu kok. Yang di luar Kristus bisa melakukan itu. Tetapi persoalannya, apakah kita bisa mencerminkan tentang kasih yang agape itu? Karena justru itulah menjadi faktor pembedanya antara murid Kristus dan bukan murid Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 bilang begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana cara dunia melihat kita? Bagaimana cara dunia tahu bahwa kita adalah murid Kristus? Adalah ketika kita belajar menerapkan kasih yang agape itu. Tidak mudah. Kita juga kemarin bergumul malam-malam. Iya ya. Ini semakin memperdalam ini semakin kita ngelihat banyak PR-nya kita tuh. Bahwa ternyata hubungan yang selama ini kita bangun, aduh Tuhan, ini udah agape belum ya? Iya. Tetapi ini yang harus terjadi. Kita harus mengalami sebuah pertumbuhan di mana kasih kita harus mengalami sebuah progres sampai semakin agape semakin hari. Iya. Semakin kita mencerminkan bagaimana kasih Kristus, itulah gambaran tentang murid kita, murid Kristus dalam kehidupan kita. Makanya Matius 5 ayat 46 bilang gini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Seringkali kan kita punya sebuah filosofi begini. Ya saya sih akan baik sama orang yang baik sama saya. Tapi jangan coba-coba dia jahat sama saya. Saya akan lebih jahat. Saya gitu akan ya. bikin dia menderita. Saya akan bikin dia lebih menderita daripada saya. Waduh. Kan itu gambaran kasih yang dunia banget gitu. Karena Kristus tidak mengajarkan itu. Kristus belajar mengajarin kita bagaimana kita mengasihi kepada siapa? Orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Okay. Dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 bilang gini, saudara-saudaraku,
yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi, kalau kita ngaku kenal Tuhan, saya nggak usah minta angkat tangan lah, pasti juga angkat tangan kalau dalam hatinya. Siapa di sini yang kenal Tuhan, pasti ngomong angkat tangan semua. Tapi ciri kita kenal Tuhan itu apa? Hidup dalam kasih. Orang yang ngomong ngaku kenal Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kasih, dia sedang membohongi esensi dari pengenalan akan Tuhan itu. Nah, bagaimana? Kita kan mulai, iya ya harus agape. Gimana sih caranya? Gimana kita menerapkan kasih yang agape itu? Gimana implementasi kasih yang agape itu dalam kehidupan sehari-hari? Alkitab menjelaskan secara detail tentang deskripsinya. Apa sih kasih yang agape itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Iya. Nah, kita coba kelompokin, Ini kategorikan ya. Mungkin ladies boleh dilihat. Kalau yang udah bisa boleh di checklist gitu ya. Kalau yang ini oke, saya checklist gitu ya. Ini oke, saya checklist gitu ya. Yang ini oke, checklist gitu kan. Nah, jujur waktu pas kita ini ya buat waduh gitu ya, ini PR banyak terutama di sini juga gitu ya. Bahwa yang namanya Tuhan bilang 1 Korintus 13 itu kasih agape itu ada hal-hal yang memang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Di sini kita bisa baca sabar, murah hati, gimana? Udah di checklist, bersukacita karena kebenaran. Terus sabar menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Lalu ada kutub yang sebelah sananya tidak cemburu, ya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain dan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, ini kebanyakan mungkin ya. Boleh kalau mau difoto nanti di checklist di rumah kali ya. Oke, kita rangkum aja ya. Ini semua daftar yang Tuhan bilang nih. Kasih agape itu ini yang Tuhan berharap kita sebagai murid-murid Kristus punya ciri-ciri ini. Ya, di yang slide selanjutnya. Ya, oke. Jadi dari yang list daftar tadi bisa dirangkum sebenarnya dalam manifestasi kasih agape itu dalam 5 hal ini. 6. 6 hal ini ya. Jadi kita punya ciri yang pertama, ciri sebagai murid Kristus adalah kita punya yang namanya hati yang penuh pengampunan. Lalu pengorbanan, hati yang penuh penerimaan, hati yang penghargaan, hati yang percaya dan hati yang penuh pengharapan. Kita akan bahas ini satu-satu ya. Oke, next. Ya. Oke. Pengampunan ya. Ini saya pikir kenapa sih ada murid Yesus yang nanya sampai berapa kali saya harus mengampuni gitu ya. Kenapa sih dia harus nanya kayak gitu? Sebenarnya orang kalau udah nanya sampai berapa kali gitu ya, kayaknya dia tuh kayak udah dalam kondisi gitu ya, diampuni berbuat lagi gitu. Sampai akhirnya dia bilang limitnya gitu ya. Berarti kan yang namanya pengampunan, at least mungkin setiap hari kita harus lepaskan ini. Pengampunan tuh menurut saya satu journey ya, satu perjalanan, bukan hanya satu titik. Ada mungkin hal-hal yang mudah untuk diampuni, ada hal-hal yang sangat sulit dan kita harus berproses di dalamnya. Tapi kita perlu tahu arti pengampunan dalam kasih agape itu ini. Mengampuni itu bukan soal seberapa pantas orang yang bersalah sama kita itu untuk menerima pengampunan. Tapi ketika kita sanggup mengampuni, itu artinya kita sedang membebaskan diri sendiri. Ya, dan saya pikir kalau ini Tuhan bilang kasih agape, kemampuan itu bukan berasal dari kita. Kemampuan itu pasti harus dasarnya dari Tuhan. Dan benar-benar kalau yang namanya diukur sama kemampuan manusia tuh tidak sempurna, manusia itu terbatas. Sudah pasti nggak akan sanggup melakukan ini. Mungkin pengampunan yang kita lakukan cuman lip service aja. Iya saya maafin. Tapi dalam hati mengkel masih gitu ya, ngelihat dia tuh masih ada rasanya
gitu ya. Yang lalu-lalu tuh masih kebayang gitu ya. Artinya ya belum clear. Kita perlu minta lagi kasih karunia Tuhan, minta lagi kasih agape supaya akhirnya betul. Yang namanya pengampunan itu dari satu titik berjalan ke satu titik. Mungkin di titik ini saya belum bisa full mengampuni, it's okay. Tapi katakan saya mau mengampuni Tuhan. Dan kemampuan itu bukan berasal dari saya. Dan akan terus dilanjutkan dengan perjalanan-perjalanan berikutnya. Ya, jadi kalau bicara tentang pengampunan, saya pengen tanya gini, siapa di antara kita yang pernah berbuat salah, coba angkat tangannya. Oh, wajah-wajah penuh kesalahan kan kita kan? Iya. Nah, pertanyaannya begini, ketika kita berbuat salah, apa yang kita harapkan? Diampuni. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu hal yang bodoh, yang menghancurkan, yang melukai orang, pada momen itu kita sedang berharap gini, ampuni kesalahan saya. Iya. Maafkan saya. Nah, kenapa firman Tuhan bilang begini di doa Bapa kami. Ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang anehnya gini kan, kita kalau salah pengen diampuni, tapi kesalahan orang kita ingat-ingat terus. Apalagi para istri itu cenderung memorinya cukup tajam. Kata siapa? Pengalaman pribadi. Sekarang Pribadi. takut kebablasan. Kalau sudah mengingat kesalahan suami 15 tahun lalu selalu diingat loh. Tahu nggak tuh ya Pak ya? Iya, oh ya. Tahu nggak Pak tuh ya? Waktu itu tuh Pak, saya ingat banget tuh. Kamu tuh pakai baju ini tuh, ekspresinya gini banget sama saya tuh, sampai nggak pernah lupa tuh. Tiba-tiba lagi tidur lelap terbangun gara-gara lihat wajah kamu ya waktu itu. Jadi ketika kita ngomong tentang pengampunan, seringkali kita tuh mengingat kesalahan-kesalahan itu tanpa kita pernah belajar. Coba kalau kita melakukan kesalahan, gimana hati kita? Makanya di situ kuncinya adalah sebagaimana Tuhan telah mengampuni dosa kita. Sadari bahwa kita hari ini adalah produk pengampunan dari dosa yang tidak terampuni seharusnya. Jadi kita ketika kita sadar bahwa oh iya saya juga punya banyak salah dan di dalam momen itu saya menyadari bahwa Tuhan mengampuni saya dalam segala kesalahan saya. Demikian juga saya belajar melepaskan pengampunan. Yang membuat kita ngerasa lebih layak menyimpan kesalahan orang karena apa? Kita merasa lebih benar dari mereka. Kita merasa lebih baik dari mereka. Padahal sebaik apa sih kita? Sebaik apa sih kita? Orang kita semua orang berdosa kok. Di dalam keadaan seperti itu Tuhan mengampuni kita. Siapa kita harus mengingat-ingat kesalahan orang? Oke. Dan yang kedua, ketika kita bicara tentang bagaimana mengimplementasikan kasih agape itu, di dalamnya kita harus menyadari bahwa ada pengorbanan yang tidak boleh dipisahkan di dalamnya. Makanya di situ dibilang tadi, Dewi bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan bicara tentang mengorbankan anak, mengorbankan sesuatu yang paling dianggap berharga. Supaya apa? Orang yang dikasihinya itu diselamatkan. Jadi ketika kita ngomong mengalirkan kasih agape, jangan pikir bahwa itu bicara tentang sesuatu yang nyaman-nyaman saja. Jadi jangan berpikir ketika kita, ayo saya mau belajar praktekin kasih agape dan tidak ada daging yang nangis. No. Mempraktekkan kasih. Memang pada saat itu kita harus meneteskan air mata. Banyak perasaan yang sakit. Banyak hal yang dikorbankan. Karena apa? Saya komitmen untuk apa? Mengalirkan kasih yang agape. Karena kasih agape meminta pengorbanan. Pengorbanan adalah sikap yang tidak lagi berfokus kepada apa? Kepentingan diri kita. Di mana hal tersebut seringkali membawa kita pada kondisi yang memang tidak nyaman secara daging. Coba sekarang. Yang sederhana aja lah. Ngampunin suami yang bikin kecewa kita aja.
Sampai nangisnya juga udah tinggal nadanya do tinggi. Gitu. Udah gak tahu lagi nangisnya harus gimana gitu ya. Tapi kayaknya di dalam momen itu kita harus bilang aku mengasihi kamu, emang gampang gitu. Orang yang udah mengecewakan kita, orang yang sudah menghancurkan kita, orang yang sudah mengkhianati kita. Dan di dalam momen itu kita bilang aku mau mengasihi kamu. Emang gampang gitu? No, dagingmu sakit. Mempraktekkan kasih yang agape. Itu bicara apa? Mengizinkan daging kita terkoyak. Demi apa? Kasih Kristus dinyatakan. Hati kita sakit. Demi kasih Kristus dinyatakan. Kita banyak melihat banyak kondisi di mana orang-orang yang di perjalanan kita dengar satu podcast. Podcast itu luar biasa. Kita di jalan sampai aduh, kok dengarnya ngeri banget gitu ya. Ini pada tahun 98. Pada tahun 98 ada satu peristiwa. Di Jakarta ada namanya STT Dulos. STT Dulos itu pada saat itu di tahun 98 itu akhirnya tuh digeruduk massa. Digeruduk massa dan massa yang datang ke sana tuh sudah punya komitmen. Bunuh yang laki-laki, perkosa yang perempuan. Jadi mereka tuh sudah punya komitmen ngegeruduk tempat itu tuh dengan kondisi gitu. Wah, udah begitu menggempur itu. Dan di situ saya dengar kesaksian salah satu korbannya. Namanya Domingus. Domingus itu dia tuh udah badannya kecil, masih 19 tahun katanya. Dia mau lompat pagar 3 meter, udah gak mampu. Udah kalang kabut. 3 orang dia ketemukan itu. Dia lari ke sini, di sana, udah nggak bisa jalan keluar. Dia ada pagar kebuka, lewat moncor, tapi tetap kena sama itu. Temennya udah dipenggal. 2 orang, dia lari 3 orang, bertiga sempat melarikan diri. 2 temennya dipenggal. Dan tinggal dia. Dia coba lari udah gak bisa lagi karena senter terus ngikutin. Ketemu, dihajar, jepret, hancur, dipukul, kepalanya ditutup katanya. Dipukul segala macam. Sampai dia cerita. Jadi posisi itu, dia sudah mati. Dia sudah digorok, udah. Di podcast itu dia cerita, dia yang sudah mati, ketemu Tuhan, hidup lagi. Jadi ketika dia sadar hidup tuh, kayak Pehel itu ngaplek gitu, karena memang ini lagi posisi itu. Ini luar biasanya coba. Dia bilang katanya, ketika saya di dalam momen itu, sebelum saya akhirnya digorok itu tuh, ditanya, kamu menyangkal Yesus enggak? Katanya. Enggak. Pukul kepalanya sama balok yang sedemikian besar, pingsan, dicak-cak, mati. Dia melihat tuh, rohnya keluar dari tubuhnya. Itu tubuh saya. Dan dia lihat malaikat Tuhan jagain dia. Dan sampai dia dengar, bilang, jangan takut, aku menyertaimu. Wah, di dalam momen itu dia dibawa pengalaman spiritual sama Tuhan, melihat surga seperti apa. Sampai dia ketika pulang, dia bilang gini, dia dalam posisi itu, hatinya tetap mengasihi orang-orang yang udah gorok dia. Mudah? Tidak. Tapi itu bisa terjadi saat apa? Saat kita ngalamin kasih yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita ngomong tentang bagaimana kita mempraktekkan kasih yang agape ini, bersiaplah untuk kita menanggalkan kenyamanan daging kita. Karena kasih yang agape bicara tentang pengorbanan, bukan ngambil tapi memberi. Ya, tentang pengorbanan ini juga kita diingatkan pengorbanan ego ya. Kadang-kadang kalau kita konflik sama orang gitu ya, hal yang membuat kita bisa mengampuni itu ketika kita mau merendahkan hati, merendahkan ego. Bukan siapa salah, siapa betul lagi. Tapi pengorbanan itu salah satunya dituntut buat manusia adalah ego. Karena pengorbanan ini fokusnya adalah
orang lain bukan diri kita sendiri. Iya. Jadi betul ini materi cukup lumayan berat. Gitu ya. Tapi jangan takut karena Tuhan bilang aku menyertai engkau dan kekuatan itu bukan dari kita. Iya. Ya, kita masuk lagi yang ketiga tentang penghargaan. Penerimaan ya, penerimaan belum. Oke, penerimaan. Penerimaan itu terjadi saat mata kita tidak lagi tertuju pada semua kesalahan atau semua kelemahan, kekurangan atau ketidaksempurnaan seseorang. Tapi saat kita belajar melihat seseorang dari kacamata belas kasihannya Tuhan. Ini sama juga ketika gini. Ketika kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang mengalami kasih Tuhan, kita mengalami penerimaan tanpa syarat dari Tuhan. Kasih agape itu kan penerimaan tanpa syarat. Kita pernah mengalami itu, otomatis kita punya kekuatan untuk melakukan itu sama orang. Jadi artinya penerimaan ini tuh tuntutan kita tuh udah bukan lagi hal yang fokusnya kita. Tapi benar-benar ketika kita melihat seseorang, yang namanya orang nobody perfect lah. Gak ada yang sempurna. Dan kadang-kadang kita sakit hati sama orang tuh karena kita punya ekspektasi sama orang ini gak bisa memenuhi tuntutan kita. Gitu ya. Jadi artinya kita sakit hati, kecewa, frustasi sama orang tuh mungkin gara-gara itu. Itu karena dia punya kelemahan, keterbatasan yang kita mau di treatment seperti apapun udah gak bisa. Akhirnya kasih agape bilang apa? Ya penerimaan. Penerimaan tanpa syarat. Penerimaan kalau misalkan dia gak bisa seperti yang saya mau. Itu juga yang Tuhan sudah lakukan sama kita. Bahkan Tuhan terima kita tuh di saat benar-benar kita berdosa, di saat benar-benar kita nyakitin hati Tuhan, Tuhan terima kita kembali. Jadi kalau di hari-hari ini kita perlu penerimaan ini terhadap seseorang, alamilah kasih agape itu. Karena hanya kasih itu yang memampukan. Ya, jadi memang di dalam momen kita melepaskan penerimaan ini, kita tuh sudah tidak lagi gini, mengingat-ingat kesalahannya. Ya. Mengingat-ingat kekurangannya, mengingat-ingat ketidaksempurnaannya. Ya. Dimana kadang-kadang kita punya berpikir, saya sudah melakukan ini, kok kamu gak robah-robah ya? Ayo, siapa sering kali bilang begini sama suaminya? Kok kamu gak robah-robah? Kok kamu gak robah-robah? Ya sudah. Pada saat itu yang Tuhan proses bukan suami kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan orang yang mengecewakan kita. Pada saat itu yang sedang Tuhan proses adalah hati kita. Jadi ini bukan tentang proses orang lain. Ketika kita memberikan penerimaan itu adalah Tuhan sedang memproses hati kita. Jadi isunya tuh kita. Isunya tuh kita. Bukan orang yang harus berubah. Bukan orang yang harus mengalami sebuah proses pertumbuhan. Enggak. Pada saat momen itu. Belajarlah kita untuk punya hati Tuhan. Di mana Tuhan selalu menerima kita. Di saat kita lagi gak peduli sama dia. Tapi Tuhan selalu menerima kita. Jadi fokusnya bukan tentang perubahan orangnya. Tapi pada saat itu Tuhan sedang memperlebar hati kita. Lepaskan penerimaan itu. Oke. Saya sering kali mengalami ini tuh dalam hubungan saya dengan anak sih. Ya, kadang-kadang orang tua kan punya ekspektasi banyak sama anak-anak gitu ya. Ketika dia berbuat salah, ketika dia ngecewain hati kita gitu, di situ benar-benar kita sebagai seorang ibu, sebagai orang tua tuh butuh yang namanya kasih agape, penerimaan sama anak kita. Kadang-kadang kita suka gatel ya, membandingkan anak kita, kamu tuh kenapa gak seperti dia gitu ya. Kayaknya kita udah punya target, kamu tuh gak boleh kayak gini, kayaknya anak itu gak boleh salah, harus sempurna. Kadang-kadang itu di latar belakangnya kita punya akar juga. Saya tumbuh dari keluarga yang mamanya tipe dominan dan perfect. Jadi kebayang ya, saya dididik dengan seorang mama yang dominan gitu ya, harus begini, harus begitu, begini gitu. Dan punya target buat hidup saya, dan kayaknya kesalahan tuh tidak diperbolehkan kan kalau orang perfect tuh kayaknya kamu gitu ya, kritik gitu ya. Jadi kadang-kadang masa lalu tuh suka membayangi gitu ya, atau mempengaruhi kita dalam menerapkan kasih ini. Nah, kita perlu lagi untuk sadar, perlu lagi untuk datang sama Tuhan gitu ya. Ketika kita bergumul dalam hal penerimaan, entah sama anak, sama suami gitu ya. Tuhan mungkin ingetin lagi akar pahit di masa lalu kita yang memang harus beres.
Karena kadang-kadang ketika kita masih pegang atau tanpa sadar akar pahit itu ada dalam hidup kita, untuk mengalirkan kasih agape itu jadi sesuatu yang Sumbatan, menghambat, ya. yang menyumbat. Ya, jadi kita melihat gini, bahwa kalau Tuhan menetapkan sebuah standar kekudusan seperti yang Tuhan mau, saya jamin kita semua tidak ada yang pemenuhi standar. Siapa kita? Kalau kita misalnya Tuhan menetapkan setiap orang yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, dialah yang layak menerima kasihku. Kita semua tidak memenuhi syarat dan standarnya Tuhan. Tapi karena Tuhan tahu kita tidak mampu memenuhi standarnya Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan mengambil keputusan mengorbankan anaknya sendiri. Supaya dialah yang jadi standarnya. Bukan lagi kita. Sebagaimana Tuhan mengorbankan dirinya untuk memberikan penerimaan pada setiap kita. Sehingga kita bisa ada sampai saat ini berdiri bukan karena kita layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Apakah hal itu bisa terjadi kalau Tuhan tidak memberikan penerimaan sama kita? Pada saat Tuhan menerima kita, Tuhan gak lagi ungkit-ungkit. Kamu kemarin bis nipu orang loh. Kamu enggak tuh. Ketika Tuhan menghampiri kita, menerima kita, Tuhan tidak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Berikutnya tentang penghargaan. Penghargaan itu bukanlah tentang bagaimana kita memperlakukan seseorang karena kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Tetapi karena kita menempatkannya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jadi saat kita mau mempraktekkan manifestasi kasih yang menghargai orang, seringkali itu kita terjebak dengan begini. Saya akan hargai kamu, saya akan hargai orang-orang yang punya syarat-syarat. Oh, kalau dia punya begini, cara saya memperlakukannya akan beda. Oh, kalau dia bisa ini, cara saya bisa memperlakukan akan beda. Oh, saya begini, cara melakukan. Cara treatment kita akan sangat dipengaruhi oleh profil orang itu. Seberapa value-nya orang itu. Itu akan menentukan cara kita memperlakukan dia. Seberapa orang tersebut punya value, itu akan menentukan karpet jenis apa yang kita siapkan untuk dia. Tapi kalau saya belajar tentang bagaimana cara Tuhan menghargai, saya merenung tentang Yesus ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria. Siapa dia? Siapa perempuan Samaria? Dia adalah perempuan yang dihina, yang tidak dianggap eksis di antara lingkungannya, sehingga pada saat dia harus menimba air pun dia memilih jam siang hari, di mana nggak banyak orang-orang, nggak banyak ibu-ibu ikut nimbrung di sana. Karena kalau dia nimbrung di situ di tengah-tengah ibu yang ada cuma cibiran, omongan, si sundal lu, si sundal, lu kemarin begini lu, kemarin makan laki gua lu, gini lu, diomongin terus. Sampai dia berpikir, saya sudah kotor, saya tidak layak ada di situ. Saya ambil siang hari, nggak apa-apa, panas-panas deh. Tapi saya lebih baik itu daripada saya harus menerima cibiran orang. Tapi luar biasanya, Yesus sengaja datang sama orang yang hina ini. Sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru, orang Yahudi, ketemu dengan perempuan Samaria yang sundal lagi. Ketemu di tempat umum seperti itu pelanggaran besar. Itu melanggar adat Yahudi saat itu. Tapi Yesus dengan kebesaran hatinya, dia datang ke sana. Dari mana Yesus memulai percakapannya? Wah, saya lihat itu ketika saya membayangkan tentang bagaimana Yesus nge-treat perempuan yang merasa dirinya kotor dan tidak berharga itu. Yesus memulai membuka percakapannya dengan apa? Meminta tolong sama perempuan ini. Berilah aku minum. Biasanya yang minta tolong itu yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi atau yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah?
yang lagi lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kenapa? Yang lebih tinggi ngerasa gue lebih mampu dari kamu kok. Gue lebih hebat kok. Gue lebih bisa punya ini, gue bisa punya itu. Tetapi ketika ada seorang yang ada dalam posisi jauh lebih tinggi dari seorang perempuan Samaria itu, datang kepadanya, minta tolong berilah aku minum. Itu cara Yesus menghargai perempuan yang kotor itu. Yesus nggak lihat prestasinya. Yesus nggak lihat tuh perempuan ini suci, hafal hatam firman Tuhan segala macam, enggak. Yesus melihat di dalamnya ada gambar Allah yang layak dihargai. Jadi kalau Yesus aja menghargai orang yang dianggap hina, siapa kita? Karena ketika kita belajar menghargai orang, itu bukan karena profil orangnya, tapi siapa yang ada di baliknya, di mana kasih Kristus ada di dalamnya. Yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah percaya. Jadi kasih itu percaya segala sesuatu. Ya. Percaya itu adalah saat fokus keyakinan kita tidak lagi dibangun atas dasar kekuatan kita, tapi pada apa yang Tuhan mampu lakukan. Tentang percaya segala sesuatu kita kadang ngelihat bahwa keenakan ya gitu ya. Kalau misalkan kita terus gitu ya, kita yang ngalah, anggap dalam tanda kutip mengasihi itu, kadang-kadang orang dunia tuh bilangnya tuh ngalah gitu ya. Sebenarnya enggak sih. Ketika kita lagi menaburkan kasih agape itu, percaya bahwa kasih agape itulah yang akan bereaksi, berespon apapun yang terbaik buat orang itu. Kadang-kadang aduh Tuhan kayaknya sia-sia ya, saya terus yang mengasihi, suami saya gak berubah-ubah, anak saya nggak berubah, menantu saya nggak berubah-ubah. Tapi yang namanya kasih agape itu percaya segala sesuatu. Percaya kalau apa yang kita taburkan, ketika itu betul-betul didasarkan atas dasar kasih agape, itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti itu memproses, baik memproses diri kita, ataupun memproses orang yang mungkin menyakiti hati kita. Ya, karena kemampuan mengubah itu bukan datang dari kita. Iya, betul. Itu bukan bagian kita. Mengubah orang itu bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Ya. Jadi bagian kita adalah mengubah hati kita. Iya. Bagian kita adalah Fokus, Tuhan tidak mau intervensi keputusan kita untuk belajar mengubah hati kita. ya. Jadi percaya saja. Bagian kita adalah Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Bukan karena aku bisa, tapi karena Tuhan yang mampu melakukannya. Yang terakhir bicara tentang pengharapan. Saya nggak tahu berapa di antara kita yang sedang dalam proses grieving di dalam menjalani hidup hari-hari ini. Sedang ada di dalam masa-masa frustasi. Aduh Tuhan, aduh. Kayaknya tuh kita sedang ada mungkin hampir dekat ke namanya putus asa. Tapi bicara tentang mengalirkan kasih agape yang di dalamnya ada pengharapan. Pengharapan itu akan menjadi kekuatan kita untuk bertahan di tengah situasi kesulitan dan tekanan yang sedang dialami. Berapa yang sedang di antara kita yang mungkin sedang mengalami proses itu, sedang bergumul, sedang struggle, mungkin ada mulai sempat kepikiran, Tuhan aku kayaknya mau nyerah Tuhan. Tuhan aku kayaknya udah gak sanggup lagi Tuhan. Tuhan kayaknya aku udah mau selesai Tuhan. Tapi saat ini kita belajar bahwa ketika kita mau memanifestasikan kasih yang agape, Tuhan akan beri kekuatan untuk kita melewati masa-masa sulit itu. Kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kita. Saya sampai kagum ketika mendengar satu kesaksian yang tadi, Pak Domingus itu. Dia cerita tentang begini, Pak itu gimana sih, waktu si hostnya nanya, gimana sih prosesnya? Ya waktu itu saya dipotong lehernya. Terus gimana? Itu masih adanya. Saya berusaha cari ngomong minta tolong sih, cuman karena ini udah putus jadi keluar suaranya cuma di sini doang, bergetar ber gitu doang. Wah, dan dia bilang, di dalam momen itu
dia tahu Tuhan menyertainya. Dia ngalamin pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan takut anakku, aku menyertaimu. Wah, itu yang saya percaya begini. Apa yang Paulus katakan ketika dia di penjara, dicambuk, disiksa, wah udah habis-habisan aja. Paulus masih bilang begini, penderitaan ringan yang aku alami saat ini. Kayaknya di antara kita gak ada yang pernah ngalamin siksaan seperti Paulus. Tapi Paulus bisa berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini aku alami sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang sudah Tuhan siapkan. Apa yang membuat Paulus bisa bertahan di dalam momen-momen seperti itu? Ada karena penyertaan Tuhan. Sehingga punya pengharapan pada kekekalan di tengah kesulitan itu. Slide selanjutnya bicara tentang apa mengasihi adalah dampak. Kita melihat gini, oh kayaknya PR-nya banyak ya. PR-nya banyak ya, kayaknya merepresentasikan sebagai murid Kristus itu nanti sia. Iya emang, kalau itu bergantung sama upayanya kita. Iya emang sulit, kalau itu bergantung pada kekuatan kita. Karena pada dasarnya kita gak akan mampu melepaskan pengampunan pada orang yang berulang kali mengecewakan kita. Kita gak mampu melepaskan pengampunan kepada beberapa pribadi yang udah mengkhianati kita. Kita gak bisa lagi memberikan penghargaan kepada siapa yang memang kayaknya gak ada layaknya untuk kamu dihargai. Tapi kalau kita bicara begini, kemampuan kita itu memang terbatas. Itu sebabnya mengasihi itu adalah sebuah dampak dari hidup yang melekat kepada Kristus. Jadi yang tadi itu ya, itu tuh adalah dampak. Dari mana? Hidup kita yang melekat sama Tuhan. Jadi perjuangan kita itu adalah tentang bagaimana kita mendekatkan diri sama Tuhan, melekatkan diri sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita gak nempel sama Tuhan, kita gak mungkin bisa melakukan yang tadi, manifestasi kasih itu. Karena kekuatan kita terbatas. Jadi kalau kita belum mampu melakukan itu, kalau kita belum bisa mempraktekkan itu, artinya apa? Kita belum melekat sama Tuhan. Karena kemelekatan kita dengan Tuhan lah yang membuat kita mampu melakukan, memanifestasi kasih agape itu. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ini cukup menemplak setiap kita, cukup nampar kita. Karena ini bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, berarti itu karunia yang sangat dahsyat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, katanya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, katanya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi apa? Ayat ini sedang memberikan gambaran gini. Kasih itu harus menjadi fondasi kita di dalam melakukan segala hal. Pelayanan kita, pengorbanan kita, pemberian kita. Kalau semua itu dilakukan
tidak dibangun di dalam dasar kasih, firman Tuhan bilang apa? Gak ada gunanya. Kamu mau nyumbang seberapa besar? Mau pelayanan dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, terus begitu. Firman Tuhan bilang, sekalipun kamu memberi dirimu untuk dibakar, kalau kamu melakukan itu tidak di dalam dasar kasih, gak ada faedahnya. Coba renungkan kembali, bagaimana kita harus hidup di dalam kasih itu. Makanya di Yohanes 15:12 bilang ini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi itu ditulis di dalam bahasa Yunaninya, supaya kamu saling agape, seperti aku telah agape kepada kamu. Jadi, memanifestasikan kasih yang agape itu perintah, bukan pilihan. Yuk coba bilang kanan kiri, mengasihi itu perintah loh, bukan pilihan. Jangan milih-milih, lagi moodnya mengasihi, lagi gak mood mengasihi, gak mengasihi. Alkitab bilang mengasihi itu perintah loh. Mau mood kek, mau gak mood kek, mau kondisi baik kek, mau kondisi tidak baik kok. Kalau Tuhan bilang mengasihi, perintah. No excuse. No excuse. Kalau sudah perintah, tidak ada jalan lain, hanya untuk dilakukan. Sulit. Tapi kalau ini perintah, sesulit apapun, lakukan. Nah, saat ini kita akan mendengar kesaksian dari rekan kita Dewi ya. Boleh maju ke depan. Tentang bagaimana apa yang Dewi alami di dalam mempraktekkan kasih ya. Wah ini ya dadakan. Kemarin malam saya dengerin kesaksiannya luar biasa. Dan ada hal yang berkaitan dengan materi ini. Dewi boleh cerita nggak apa pengalaman hidup kamu? Oke, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, izin ya saya menyampaikan bahwa sebelumnya saya Muslim. Itu sangat tidak mungkin bagi saya kok ya teman-teman untuk percaya Yesus dan mengikut Yesus. Oke, mungkin kadar muslimnya boleh digabari dulu seperti apa kadar? Jadi 24 karat atau 18 karat? 100 karat kok, sangat tidak mungkin gitu ya. Kenapa? Secara Emang gambaran muslimnya manusiawi seperti gitu. apa? Karena saya lahir dari keluarga yang taat akan agama gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kakak-kakak papa saya haji gitu, bahkan adik dari kakek saya beliau di kampungnya punya banyak santri gitu. Oh, punya kan. banyak santri, Betul. berarti Jadi punya dari pesantren kecil, gitu ya? Ya, dari kecil saya sudah ngelotok gitu ya kok kalau bahasa Jermannya. Dengan ya saya tiap hari baca sholat itu bukan bahasa Arab aja, tapi saya tahu artinya gitu. Apa yang saya ucapkan saya tahu artinya. Jadi udah levelnya udah inilah ya. Ya maksudnya berat lah ya. Inilah gitu ya, sangat. Okay. Tapi saya ada momen yang nggak akan pernah saya lupakan gitu, karena memang kan secara manusiawi saya tidak mungkin gitu, tetapi saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Perjumpaan pribadi seperti apa yang kamu alami dengan Tuhan? Satu ketika teman saya ngajakin saya ke gereja dan saya pikir kan ya udahlah nggak apa-apa, toh kasihan gitu dia lagi butuh, saya akhirnya antar dia ke gereja. Waktu itu di Surabaya, Philip Mantopa gitu ya, dan di situ ya udah pulang ke rumah saya biasa aja gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Oh kayak gini ibadah Kristen, kalau di Muslim mungkin kayak khotbah Jumat ya gitu atau apa gitu. Sudah nggak ada apa-apa gitu, tapi di momen berikutnya entah kenapa. Itu berapa hari kemudian dari setelah ibadah itu? Mungkin nggak selang lama lah kok. Nggak lama ya? Kurang dari seminggu, 2 apa 3 hari. 2-3 hari gitu kemudian ya, kamu ngalamin apa tuh? Saya tiba-tiba masuk kamar, itu kayak ada yang mendorong saya untuk saya matikan lampu, untuk saya matikan televisi. Jadi paham ya, kalau gelap itu kan nggak mungkin melihat cahaya, melihat apapun gitu. Tapi di momen itu saya nyender ke kasur dan maaf ya teman-teman kalau ngobrolin pengalaman ini buat saya tuh, saya ngerasa dicintai banget gitu. Jadi saya mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya gitu.
saya tiba-tiba di kamar saya nangis Oke. karena saya seolah di flashback kehidupan saya saat itu gitu ya, seperti film diputar gitu kok. Kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya gitu ya. Tapi di momen itu juga yang sama saya merasakan penerimaan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu pribadi itu, cuman kayak saya lagi merem, ini kamar gelap kan gitu. Tapi saya melihat sekeliling itu ketika merem itu penuh cahaya gitu. Saya nggak tahu apa itu. Dalam kondisi gelap momen seperti ada itu, cahaya yang begitu terang ya. terang banget dan kayak ada sosok pribadi depan saya meluk saya gitu, dan saya nggak mikir apa-apa saat itu, saya hanya menikmati momen itu gitu, dan saya nggak mau kayaknya, aduh gila, damai sejahtera yang nggak pernah saya alami sebelumnya. Satu perasaan ya luar biasa gitu yang buat saya saat itu. Nah gitu. setelah itu apa yang terjadi dengan kamu? Ya akhirnya saya mencari tahu. Mencari gitu. tahu ya. Betul. Jadi setelah punya pengalaman pribadi juga tidak langsung percaya ya. Enggak, Jadi kamu gitu. terus mencari tahu lagi ya. Iya, Gitu. kan saya nangis tuh kok ya, saya nangis sejadinya, tapi karena saya mengalami kayak penerimaan, saya sampai tidur gitu, mungkin karena kecapean nangis juga sampai tertidur, dan di tidur itu ternyata mimpi saya pun, saya mimpi bertemu dengan sosok itu lagi, ngasih roti gitu kan, ada kayak jubah putih gitu, di situ ada kakek saya, ada nenek saya, kakek saya senyum gitu, tapi nenek saya enggak. Oke. Ya Kayak berarti gitu. nah apa yang kamu mulai lakukan ketika kamu mulai ngalamin kasih Tuhan itu sama pengalaman hidup kamu? Ya di situ saya rasa aneh banget gitu ya, kok aku kayak dapat sesuatu gitu, tapi saya nggak tahu apa. Saya cari kok gitu, ini siapa, ini, karena aku juga jujur tidak, ketika udah sadar gitu ya, apakah ini iblis yang akan membuat saya murtad gitu kan, atau apa. Udah begitu aja masih ini berarti bisa kebayangkan betapa beratnya dia ini. Atau mungkin ini apa, sampai akhirnya saya satu malam saya teriak doa sama Tuhan gitu ya, Tuhan jika ini Engkau, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang punya saya, tunjukkan kepada saya siapa Engkau dan apa yang Engkau mau dalam hidup saya. Jika Engkau benar Tuhan, hidup saya pasti akan lebih baik daripada sekarang gitu. Oke. Dan memang di momen itu adalah momen berdarah-darah saya kok gitu. Terus bagaimana hubungan kamu dengan orang tua setelah itu? Oke, jadi ya karena kenapa saya bilang tadi momen berdarah-darah, karena di momen itu ya tadi saya bilang keluarga saya keluarga yang taat agama dan berpendidikan gitu. Saudara-saudara semua yang jadi polisi, dokter gitu ya. Kalau sementara saya di umur 20 tahun saya harus putus kuliah gitu. Karena apa? Dan saya mendapati kenyataan bahwa papa saya menikah lagi, punya istri kedua, karena memang boleh ya, diperbolehkan di situ gitu. Tapi jujur sebagai anak saya kecewa gitu, saya merasa hancur gitu kok, gambar diri saya rusak, saya merasa tidak berharga, saya merasa ditinggalkan, saya merasa diabaikan gitu. Papa tuh kenapa gitu, saya harusnya lulus kuliahin sampai selesai, ini malah nikah lagi gitu, padahal alasannya begitu gitu kok ya. Padahal sebenarnya papa saya juga mencintai dengan caranya, cuman saat itu saya penuh dengan kebencian. Saya tidak bisa mengampuni papa saya gitu. Terus setelah kamu mengalami insight tentang kasih Tuhan, ya akhirnya saya mengalami satu momen gitu ya, di situ di umur segitu saya mengalami kekecewaan gitu ya. Saya mencari Tuhan, dan ternyata dalam pencarian itu saya juga beli semua buku agama tuh, kok agama Hindu, agama Buddha, semua agama, karena saya saking pengen tahu mencari jawaban gitu. Tapi tidak ada jawaban yang bisa membuat saya puas gitu, sampai akhirnya tinggal satu nih yang belum nih, Kristen nih gitu. Tiba-tiba ya udah Yesus, kalau Engkau benar Tuhan, jawab semua pertanyaan-pertanyaan saya gitu kan, karena saya kritis, saya dari kecil tuh dididik kritis, betul gitu, misalnya kayak Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan gitu ya, dan kenapa saya harus menyembah Yesus gitu, yang Yesusnya aja dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya gitu. Jadi buat saya satu pertanyaan itu betul ya, gitu, hal yang harus kenapa gitu. Sampai akhirnya kamu menemukan jawaban gitu ya. Ya nggak mudah ya, lewat mantan saya yang menjadi suami saya sekarang. Dia datang gitu, akhirnya saya cerita momen ini, dan dia mengenalkan saya dengan seorang
rohani gitu. Dan anehnya yaitu saya juga melihat Tuhan itu hidup ketika di momen itu kok gitu. Semua pertanyaan saya yang malam saya pergumulkan dalam pertemuan itu dijawab oleh mentor saya gitu. Terus Jadi akhirnya dengan karena ya tadi gitu saya terus melekat cari tahu sampai saya baca Alkitab gitu ya, karena saking ininya saya kebut kok saking pengen beresnya tapi tidak mendapat apa-apa waktu itu gitu ya, karena asal beres doang. Tapi pada akhirnya saya dibaptis ya karena udah dapat jawaban yang udah clear lah ya, melegakan gitu, melegakan sampai ya. dibaptis. Dan ternyata di momen itu kan dari manusia lama ke manusia baru itu nggak mudah ya, proses gitu. Ternyata ya ketika kita bergaul dengan Tuhan gitu, menikmati hadiratnya, Roh Kudus ada dalam diri kita, kita udah pasti akan tidak suka lagi tinggal di dalam dosa. Dan saat itu adalah yang saya pertama kali diingatkan proses untuk mengampuni papa saya. Karena Papa yang sudah mengecewakan gitu. Dan ketika datang lagi, papa ngedenger gitu dari kakak, papa ngebeliin rumah itu, kecewa lagi sampai mama saya stroke gitu. Saya kecewa lagi itu gak mudah buat saya gitu ketika saya sudah mengenal Tuhan. Sampai akhirnya saya minta tolong ke Tuhan, saya teriak, Tuhan, saya nggak bisa ampuni papa saya gitu. Gak bisa Dengan mengampuni. kekuatan sendiri, saya nggak bisa gitu. Tuhan bantu saya untuk melepaskan pengampunan ini. Tiba-tiba ya dalam momen doa itu Roh Kudus tuh kayak mengingatkan, papa itu adalah orang yang saya kasihi. Di situ saya, wow, aku yang menerima kasihnya gitu ya. Tuhan menerima saya dalam saya masih berdosa gitu. Lalu siapa saya tidak melepaskan pengampunan ke papa saya gitu. Kayaknya terlalu nggak bisa gitu, karena saya sudah menerima kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan, sehingga ketika saya ya Roh Kudus mengingatkan saya, ampuni, lepaskan, cara pandang saya berubah kok. Yang tadinya penuh kebencian, pada akhirnya aku sayang papa. Karena papa pun nggak mau seperti itu. Dia punya background dengan kejadian sekarang gitu kok. Akhirnya kamu mulai mengambil pikiran keputusan saya untuk diubahkan, ya? perasaan saya berubah, action saya juga berubah. Saya akhirnya mengasihi papa. Lihat papa saya dengan penuh kasih. Oke, Tuhan, saya nggak mau dengan pengalaman itu gitu kok, nggak mau kehilangan orang-orang yang saya cintai dalam keadaan membenci. Saya mengizinkan diri saya untuk melepaskan pengampunan, dan ternyata itu membebaskan saya, bukan untuk orang lain gitu. Wow, berikan tepuk tangan dulu dan buat kesaksiannya. Thank you ya Dewi. Thank you. Yuk sama-sama setiap kita renungkan apa yang telah kita dengar, baik berita firman Tuhan maupun kesaksian yang boleh sama-sama kita sama-sama saksikan. Saya nggak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan hidupmu, apa yang menjadi pergumulan hatimu. Tapi kalau saat ini engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu hebat, itu artinya Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Adakah di antaramu yang sedang bergumul dengan bagaimana engkau melepaskan kasih yang agape itu? Adakah di antaramu yang sedang berproses, Tuhan, aku gak bisa, Tuhan, aku gak mampu, Tuhan. Tapi saat ini Tuhan berkata, bukan kemampuanmu yang bisa, tetapi akulah yang akan memampukanmu. Kemampuanmu hanya sejauh keputusanmu untuk berkata ya, melakukan firman. Ketika Tuhan berkata, kasihilah, kau cukup berkata, ya Tuhan, aku mau belajar mengasihi. Pada saat itulah Tuhan akan mengalirkan kekuatan atas hidupmu. Kita ambil waktu sejenak saat ini untuk merefleksikan hati kita. Berapa di antaramu? Berapa di antaramu yang saat ini Tuhan mulai ingatkan untuk mulai memberikan pengampunan, penerimaan, penghargaan, pengharapan. Tuhan mulai ingatkan tentang bagian-bagian yang perlu engkau menangkan di hadapan Tuhan saat ini. Kalau ada di antaramu yang sedang berproses untuk belajar mengampuni, kau boleh taruhkan tangan kananmu di dada saat ini.
Ketika engkau belajar untuk bisa melepaskan kasih yang agape itu tanpa kita melihat lagi siapa dia dan bagaimana apa yang pernah dia lakukan. Oh Jesus, kau melihat tangan-tangan yang tertaruh di dada saat ini. Kami percaya Tuhan, berita firman saat pagi hari ini Tuhan akan memerdekakan setiap hati yang terbelenggu. Yes, Lord Jesus. Kalau di antaramu yang sedang berproses lagi, kau sedang tidak bisa menerima orang yang sedang mengecewakanmu, yang seringkali melukai hatimu, dan kau harus belajar untuk bisa memberi tempat buat mereka ada di hatimu. Tidak mudah. Tapi saat ini Tuhan berkata, maukah engkau memberikan penerimaan seperti aku menerimanya? Kau boleh taruhkan tangan kananmu di dada. Yes, Lord Jesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saat ini. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Tidak mudah bagi kami Tuhan. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk bisa mempraktekkan kasih yang agape itu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kekuatan kami bukan datang dari kami Bapa. Kekuatan kami adalah datang daripadamu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami terbatas Tuhan, kami gak mampu Tuhan, kami gak sanggup Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau berkata, aku mau melakukan firman itu Tuhan. Aku mau melakukan firman itu Tuhan. Aku mau melakukan firman itu Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau memegang janji-Mu Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan memerdekakan hati kami Tuhan. Kau memberi hati yang baru Tuhan. Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang tertaruh di dada saat ini Bapak. Dan biar kasih Tuhan mulai menjamahnya Bapak. Jamah Tuhan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Yes Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu. Yes, buka hatimu saat ini. Karena Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan hatimu. Biarkan hatimu terbuka. Lukamu akan sembuh ketika engkau menerima kasih agape itu. Saat ini Tuhan mengalirkan kasih agape itu buat engkau yang percaya, buat engkau yang membuka hatimu. Tuhan akan menyembuhkan hatimu. Nugramu. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku membuka hatiku saat ini Tuhan. Aku percaya kalau hanya kasih agape yang bisa menyanggupkan aku Tuhan. Aku percaya kalau hanya kasih agape yang bisa menyembuhkan hatiku Tuhan. Aku mau saat ini Tuhan. Peluk diriku saat ini Tuhan. Sembuhkan hatiku Tuhan. Aku mau merasakan kasih agape itu mengalir Tuhan. Menyembuhkan hatiku Tuhan. Aku mau mengalirkan kasih agape itu untuk sekelilingku Tuhan. Untuk orang-orang yang sulit aku ampuni Tuhan. Untuk orang-orang yang sulit aku terima Tuhan. Yes Lord, yes Lord, alirkan terus, yes. Alirkan terus Tuhan, kasih agape mengalir dengan deras Tuhan. Biar setiap hati menerima kesembuhan. Biar setiap hati menerima kesembuhan Tuhan.
mungkin ada di antaramu yang hari-hari ini engkau sedang mulai merasa menyerah untuk kehidupan pernikahanmu. Saat ini Tuhan berkata, pertahankan pernikahanmu. Izinkan aku yang berperkara atas pernikahanmu. Sudah stop kau berjuang menurut kekuatanmu. Bagianmu saat ini, lepaskan kasihku atas suamimu. Lepaskan kasihku atas pasanganmu. Jangan menyerah. Dan kau akan melihat kemuliaan menjadi bagianmu. Kemenangan akan menjadi bagianmu. Terima kasih Tuhan buat pesan ini, buat anakmu yang sedang berproses di area ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkannya sendiri. Engkau senantiasa menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai menyampaikan. Biarlah Roh Kudus terus memateraikan setiap kebenaran dan benih firman itu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Silakan duduk. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, boleh lambaikan tangannya. Wow, tangan-tangan yang penuh sukacita ya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Ko Sandi dan Cioan untuk firman-Nya yang luar biasa pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Untuk teman-teman kita akan buka sesi pertanyaan. Mungkin di 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Boleh nih, mumpung ada Ko Sandi dan Cioan yang ingin bertanya tentang pengampunan atau apapun, boleh. Boleh, silakan angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Oke, boleh ke depan? Boleh saya minta ke depan? Oke, baik, silakan Ci berdiri di tempat. Saya Sandra, mau tanya, kalau sekarang kan lagi jadi mirroring treatment gitu. Sebenarnya dilema antara memangnya kasih yang tanpa agape itu, atau kalau saya nyebutnya bodoh gitu. Itu sih. Udah lah ya. Oke, thank you sih untuk pertanyaannya. Mungkin nggak pertanyaannya, dia mirroring nih, bener kasih agape atau kita itu bodoh gitu. Nah ini betul begitu Ci? Silakan kok dijawab Ya. pertanyaannya. Pengorbanan Yesus di kayu salib dianggap bodoh juga. Jadi apa untungnya Yesus gitu ya? Yesus sudah di surga mau turun ke dunia, bahkan bukan hanya turun ke dunia, sampai mati di kayu salib. Dan ketika di kayu salib, Yesus bilang, ampunilah mereka. Itu kebodohan menurut kacamata dunia. Jadi yang harus kita Ci Sandra itu lakukan gini. Bukan karena aku bodoh, tapi aku hanya mau belajar untuk mempraktekkan kasih Kristus, mengalihkan kasih Kristus. Jadi motifnya itu ada di dalam sebuah posisi yang benar dulu. Bukan karena saya bodoh, bukan karena saya sedang merasa dimanfaatin, tapi di dalam momen itu kita sama-sama gini, stage hati kita tuh bilang gini, aku sedang belajar mengalirkan kasih Kristus di dalam situasi itu. Terhadap orang yang mungkin tidak layak untuk dikasihi. Terhadap orang yang tidak layak begini. Nah, justru di dalam momen itu Tuhan pilihnya Ci Sandra untuk apa? Untuk belajar mulai mengicip-icip kasih Kristus yang begitu besar atas kita. Jadi itu pengalaman rohani akhirnya.
itu menjadi sebuah pengalaman rohani yang sebenarnya bukan lagi tentang dia lagi nih, gitu. Tentang dia yang harus menerima maaf, bukan tentang dia lagi nih. Ini tentang saya. Saya harus belajar untuk bertumbuh di dalam kasih ini. Dan ini stretching. Dunia ngomong saya bodoh, silahkan. Tapi di dalam momen ini saya mengerti, saya melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi, yang sering kali kan kita gini, kita punya sebuah mindset bahwa saya mengasihi supaya kamu berubah. Saya begini supaya kamu begini, saya begini supaya kamu udah bukan lagi supaya kamu begitu. Saya mengasihi kamu karena saya mau mengalirkan kasih Tuhan yang aku terima. Masalah orang itu berubah, urusannya Tuhan, bukan bagian kita. Yang sedang Tuhan urus tuh hati kita. Perbesar kapasitas itu, bertumbuh di dalam kasih itu. Karena akhirnya kan Tuhan yang lihat, bukan manusia yang lihat. Ya. Oke, terima kasih. Baik, thank you Ko. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya? Oke. Kak, mau tanya, kalau misalnya Koko bilang kan mengasihi agape berarti mikirnya apa, ngasihin dia karena kita mau ngasihin buat Tuhan. Tapi kan matang lihat ya, hati kan punya perasaan gitu. Kadang-kadang ada orang ngomongin kita jadi goblok, bodoh gitu kan. Itu kan intimidasi juga ya, setan bukan situ yang ngomong. Oke. Tapi kita sih juga jadi kayak ngerasa kan, iya apa bodoh gitu kan. Iya. Terus sama yang paling penting cara ini apa, nata hati gimana Nata gitu loh. hatinya. Betul. Soalnya kan pasti ada momen yang, duh gila capek banget. Iya. Udah segitunya loh, dan Yes. lu masih belum ada apa-apa gitu. Yes. Balikannya nggak ada sama sekali gitu kok. Iya. Jadi gimana tuh? Ya, cara? jadi kan gini, yang sering kali membuat kita lelah adalah Tinggi, ketika Ci. kita punya ekspektasi kan. Ya, ekspektasi gini, susahnya begitu. Dan apa yang kita harapkan tidak kunjung tiba kan. Itu kan jadi kita lelah ya. Jadi kita harus rubah fokusnya. Ketika kita melewati masa-masa seperti itu, cara kita melihat, cara pandang itu sudah berubah. Bahwa ini bukan tentang dia lagi loh. Ini tentang aku sama Tuhan. Jadi switch pikiran kita, switch cara pandang kita. Sama dengan peristiwa yang kembali lagi ke karya salib ya. Ketika dalam sudut pandangnya iblis nih, wah tuh kan orang yang dianggap Tuhan mati kan di kayu salib kan tuh. Tuhan kan, tapi Tuhan ngelihat justru Yesus harus mati dulu supaya dia bisa bilang apa? Dia bisa mengalahkan maut karena dia bangkit dari kematian. Nah, jadi akhirnya peristiwa yang sama ketika kita punya sudut pandang yang berbeda, itu tuh akan membuat kita punya kekuatan lagi untuk bisa menghadapi itu. Karena kita lagi tidak lagi fokus sama dianya. Saya mau cerita gini lah, ada kisah ya, ini ada kisah. Mungkin sebagian udah pernah dengar kisah saya. Kisah cerita yang saya ceritakan ini. Ini seorang istri hamba Tuhan. Waktu dia cerita, saya suka banget cerita ini karena ini relate banget lah dengan istri hamba Tuhan ini udah menikah 25 tahun. Dari mulai kuliah, bertobat, melayani Tuhan. Merintis gereja sampai jadi besar gerejanya. Udah puluhan ribu. Dia sebagai ibu gembala, punya jemaat, punya suami yang memimpin jemaat begitu besarnya. Di saat dia dikagumi banyak orang di luar, di rumahnya hancur. Pada saat dia ngomong saya ada di rumah itu, dia bilang, tahu nggak? Selama 25 tahun gue pernikahan, gak ada bahagia-bahagianya. Istri sama Tuhan. Gak ada bahagia-bahagianya. Kenapa? Suami gue nampungin anak-anak di daerah sampai penuh dengan orang. Gak pernah moduliin perasaan. Saya gak punya privasi di rumah. Katanya, wah udah pusing. Ditungguin di rumah. Datang ke rumah malah main catur sama orang asrama. Anak saya saya lagi proses mau persalinan nih. Saya bilang, ini kalau nggak keluar juga anaknya sekarang, gue tinggal dulu, ada pelayanan soalnya sekarang ditinggalin tuh. Saya bilang begitu, beres di situ. Saya ceritakan ini karena dia sudah kesaksian di publik ya. Sampai akhirnya dia lihat suaminya mulai selingkuh. 1, 2, selingkuh. Mulai ke
tempat-tempat di Bandung, di kota, sampai ke pengerjanya. Istrinya tahu perselingkuhan suaminya itu. Di dalam momen itu dia bilang, Tuhan, ubahkan suami saya Tuhan. Semakin dia berdoa untuk suaminya berubah, suaminya tambah error. Tambah error. Dia sampai kayak orang depresi. Tuhan, saya kadang udah doa tuh udah mulai tuh ada orang yang udah lah gini aja lo, udah banyak bisikan-bisikan tuh. Udah mulai udah cerai aja lah, udahlah segini udah mulai tuh banyak bisikan. Tapi dengan dalam kondisi dia kayak hampir depresi itu bilang, Tuhan aku percaya dia adalah suami yang Tuhan taruhkan dalam hidupku Tuhan. Aku percaya. Itu 25 tahun bayangin mengalami masa-masa gitu. Setiap kali berdoa tidak berubah suaminya. Sampai Tuhan ngomong gini sama dia. Bukan suamimu yang harus berubah. Kamu yang harus berubah. Waduh, itu Tuhan teh. Jadi dia bilang, dia protes sama Tuhan. Dia protes sama Tuhan gini. Tuhan, yang error suami gue Tuhan. Yang selingkuh suami gue mah gak selingkuh. Gue jaga pernikahan gue jaga kekudusan. Kenapa gue yang harus berubah Tuhan? Jangan-jangan suara setan. Terus lagi doa lagi. Doa lagi. Suara yang sama yang Tuhan. Bukan suamimu yang harus berubah. Tapi kamu yang harus berubah. Sampai Tuhan lanjutkan begini. Mau gak kamu mengasihi suamimu seperti aku mengasihinya? Bam! Di situ dia mulai kayak ketampar. Maukah kamu mengasihi? Jadi Tuhan minta supaya saya mengasihi suami saya yang error ini seperti Tuhan sayang sama dia. Bergumul, tidak langsung yes itu. Bergumul, emang gampang tuh. Tapi berproses, Tuhan bicara udah sama lagi. Bukan kamu suamimu yang kamu yang harus berubah. Mau gak kamu mengasihi suamimu seperti aku? Itu terus kalimat yang dia dengar setiap kali dia berdoa. Sampai akhirnya deal. Oke Tuhan katanya. Deal katanya. Saya mau belajar mengasihi suamiku seperti engkau mengasihinya. Tolong aku ya Tuhan. Dia doanya sekarang udah berubah. Tuhan, ajarkan aku untuk mengasihi suamiku seperti engkau mengasihinya. Wah, proses hatinya terus. Tapi katanya dia bilang ini, ketika saya mulai belajar berdoa dengan cara yang berbeda, damai sejahtera Tuhan mulai mengalir. Itu kayaknya belenggu yang selama ini berpuluh-puluh tahun membebani pundak dia. Tuhan langsung teduhkan, kayak diangkat bebannya. Damai sejahtera mengalir. Wah, sudah. Pulang suaminya datang mabok ke rumah. Ayo mau ini disiapin apa? Disiapin terus dia ngalirkan kasih aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Tuhan sudah beres dengan dia. Baru Tuhan urus suaminya. Dengan caranya Tuhan. Pokoknya akhirnya suaminya dapat sebuah pengalaman pribadi lagi sama Tuhan. Yang dia kaget adalah tiba-tiba dia datang ke rumah berlutut di depan istrinya. Minta maaf, minta ampun. Dan minta diberkati ulang. Sebagai bukti pernikahan yang saat ini adalah pernikahan yang berbeda. Saat ini keluarga ini dipakai Tuhan. Pada saat momen-momen itu memang ada beberapa kondisi anaknya juga harus mengalami kondisi pernikahan yang tidak penuh. Tapi Tuhan lagi pulihkan sekarang, beresin satu-satu. Jadi mengubah pasangan kita bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Itu PR-nya Tuhan. PR-nya kita adalah mengubah hati kita, respon hati kita. Anggaplah suami kita, pasangan kita, orang yang mengecewakan kita, itu adalah sparring partner kita. Untuk apa? Melatih kapasitas hati kita. Kan kalau nge-gym juga perlu beban lebih berat kan supaya otot bertambah kan. Nah anggaplah itu otot rohani kita sedang di stretching. Untuk bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Bukan manusia mengasihi. Gitu ya kira-kira. Semangat. Oke. Cili tadi ingin bertanya, silakan.
untuk Ibu Yohan dan Bapak Sandi pertanyaannya, dua-duanya. Sekarang kan banyak ajaran ya, modern masa kini itu gini, tentang boundaries. Nah, hubungannya dengan value kasih yang diajarkan firman Tuhan itu gimana? Kan kalau firman Tuhan itu suruh mengampuni, udah gitu bukan hanya mengampuni dalam hati ya, suruh menerima gitu ya, pakai sikap kita, tindakan kita. Dan yang terakhir pakai tindakan, love in action. Contohnya mengasihi musuh. Kasih itu kan sebuah tindakan kalau bahasa aslinya. Nah, dalam hal ini kan banyak ajaran masa kini itu wah dia mah toksik gitulah misalnya ya, keluarga saya toksik, teman saya toksik, ya udah saya bikin boundaries. Pokoknya nggak maulah, nggak usah deket-deket gitu ya, nggak usah, yang penting mah cukup tahu gitu kan, nggak usah saling kenal lagi, nggak usah kayak dulu lagi gitu kan. Nah itu tuh jadi value yang diajarkan bahkan dalam dunia ini kan seringkali seperti itu ya, maksudnya ajaran-ajaran yang itu seperti apa kasih agape itu, apakah memang betul harus ada boundariesnya, sedangkan Yesus aja mati buat orang jahat dan orang berdosa seperti kita, itu sebuah tindakan, bukan hanya udah dadah-dadah gitu aja gitu ya. Gitu. Ya, Oke. thank you. Mungkin boundaries yang dimaksud di sini yang harus kita sama-sama samakan dulu posisinya adalah gini. Boundaries di mana kalau kondisi kita tidak membangun sebuah batasan itu, maka akan menjadi sebuah kondisi yang tidak sehat. Maka kita bikin boundaries. Yesus juga pernah bikin boundaries loh. Ketika dia datang khotbah, datang banyak orang tuh, pengen dengerin khotbahnya dia. Yesus bilang, ngapain? Gue pengen mau berdoa aja. Gue nggak mau ladenin orang itu yang datang. Ada saatnya Yesus tidak meladenin orang-orang itu, karena dia tahu prioritasnya. Jadi seringkali kita tidak melihat sebuah boundaries yang clear, itu karena kita tidak tahu prioritas yang clear. Nah, sebelum kita tahu prioritas, sebelum kita bisa menetapkan boundaries itu, tentukan prioritas yang clear dalam kita. Misalnya contoh gini, hamba Tuhan lah ya, hamba Tuhan. Kalau ngikutin semua jemaat yang pengen dilayanin satu-satu, istri yang protes, anak protes, gitu. Kita harus bikin boundaries kan. Boundaries seperti itulah memang di dalam konteks itu kita harus punya boundaries. Tetapi di dalam masalah mengasihi orang, mengampuni orang, itu tuh kita tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Mengasihi sama siapapun, dalam arti kita tidak mengkotakkan bahwa ini yang layak menerima kasih agape, ini yang tidak layak. Enggak begitu. Kasih agape dialirkan kepada setiap orang yang Tuhan pertemukan sama kita, yang Tuhan izinkan ketemu dengan kita. Pada momen itulah kasih itu bisa kita alirkan. Gitu. Tidak mengkotak-kotakan, tidak mengkotak-kotakan. Nah, di dalam situasi kita mengampuni orang, tidak mengkotak-kotakan. Tapi boundariesnya apa gini? Misalnya contoh, ada orang yang pernah misalnya nipu kita. Diampuni enggak? Firman Tuhan bilang apa? Ampuni. Tapi kalau seandainya kita bangun lagi bisnis sama dia, ya jangan lah gitu ya. Kalau memang kan bisa dalam urusan gini, ya kita belajar sesuatu lah. Kasihilah orangnya. Tapi kita harus punya batasan bagaimana kita membangun sesuatu sama dia. Boundaries seperti itu perlu ada. Tapi urusan mengampuni itu memang harus terjadi dilepaskan pada setiap orang. Misalnya contoh nih ya. Ini contoh pribadi saya. Dulu. Ini sebelum saya married sama dia. Saya udah cerita sama dia. Untung udah cerita ya. Untung cerita, ya. Udah cerita. Jadi ceritanya itu ada seseorang perempuan. Dia interest sama saya. Tiba-tiba nelpon gini, "San, mau nggak ke rumah bantuin saya lagi sakit nih. Bisa nggak temenin saya ke dokter? Saya tahu ini bisa jadi error nih." Saya bilang, "Nggak mau, kenapa harus saya nganterin?" Ya.
itu urusan sendiri aja. Bisa saya yang lain, kenapa harus saya? Pokoknya kamu nih, kalau kamu nggak ke sini, gitu. Pokoknya kalau kamu nggak datang, saya bunuh diri ya. Ya bunuh diri urusan kamu, bukan urusan saya. Saya nggak perlu tergoda, tidak terintimidasi dengan itu. Saya tahu batasannya. Saya tidak bertanggung jawab sama pilihan kamu loh. Kamu bunuh diri bukan salahnya saya, itu pilihan kamu. Jadi tahu boundariesnya. Di dalam momen-momen itu kita tahu boundaries. Harus seperti apa? Apakah dia jadi bunuh diri? Ya bukan karena salah saya, itu kamu aja yang salah gitu. Dan kita tidak gimana-gimana sama dia gitu. Jadi tahu batasannya. Di dalam momen itu ada boundaries. Gitu. Jadi menerapkan boundariesnya di dalam konteks apa? Mengalirkan kasihnya seperti apa? Gitu. Kira-kira. Nah. Ini mah kayak diuji sama Juli ini. Kalau memang itu saya melengkapi ya jawabannya suami saya. Boundaries itu Tuhan juga lakukan sih waktu dia melayani ya. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi, bahkan dia bilang ini kumpulan ular beludak lah gitu ya. Tapi bukan berarti Tuhan bilang kayak gitu membatasi dia tidak mengasihi mereka. Kan tetap ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib tuh buat semua orang tidak terkecuali. Kasih itu betul, tidak ada batasan. Boundaries itu sebenarnya memagari kita seberapa pengaruh orang itu tuh masuk dalam hidup kita. Tujuannya boundaries itu begitu. Bukan membatasi kita untuk kita giving sesuatu sama mereka, enggak. Tapi boundaries itu adalah membatasi orang mempengaruhi kita sejauh mana. Nah itu yang tadi kalau Julie bilang tuh kan yang hubungan yang toksik gitu ya, sebenarnya betul. Itu mah harus boundaries, Tuhan aja bilang ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di situ sebenarnya seberapa orang itu harus mempengaruhi saya. Itulah yang boundaries harus ditanamkan. Tapi kalau seberapa saya mengasihi dia, itu mah tidak ada batasan. Gimana Tuhan taruhkan di hati kita? Kalau Tuhan taruhkan sesuatu di hati kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat lewat kita gitu kan. Gitu. Nah tadi jawaban yang pertanyaan pertama kedua ya. Mungkin saya melengkapi Ika ya namanya Ika sama Cisandra. Cari momen gimana Tuhan ngomong secara pribadi sama kita. Karena saya belajar dari pengalamannya Cidewi tadi, dari pengalaman yang tadi diceritakan. Harus ada momen kita ngalamin Tuhannya. Walaupun itu harus berkali-kali gitu ya. Kita udah punya kekuatan ngadepin, terus kita kayaknya off lagi gitu ya. Aduh kayak dalam tanda kutip kalah lagi lah gitu ya. Menyerah lagi, alamin Tuhan lagi. Sampai nanti ada satu titik lah. Tuhan kasih kekuatan, kasih agape itu tuh menyanggupkan kita sendiri nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu ya gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami itu dan berkali-kali gitu ya datang sama Tuhan minta dipulihkan, minta Tuhan penuhin, tapi ada momennya, ada waktunya nanti Tuhan kasih satu titik, di situ Tuhan kasihkan curahkan gitu ya, terobosan kasih agape itu, dan tanpa sadar kok bisa ya gitu ya, kok bisa ya. Itulah kasih yang di luar akal pikiran kita. Yang sebelumnya kita perlu berdarah-darah berjuang-juang gitu untuk mengasihi seperti itu, tiba-tiba Tuhan kasih, itulah kasih karunia, itulah anugerah. Itu pasti dialami sih. Jadi jangan menyerah buat Cisandra, Cika atau yang lain pun mungkin gitu ya, untuk tetap melekat sama Tuhan, dapetin momen itu, dapetin kekuatan itu. Nanti ada kalanya kasih karunia dicurahkan dan kita udah cuma tinggal ngalirin sih, cuma tinggal ngalirin aja. Jadi bagian kita nempel aja sama Tuhan, nempel sama pokok anggurnya. Urusan yang lain-lain nanti itu Tuhan alirkan sendiri gitu ya. Yes, begitu. Sip, sudah. Oke, baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Terima kasih untuk Ko Sandi dan Jiwan. Dan sebelum kita mengakhiri acara, kita juga mau meminta Ko Sandi untuk doa penutupan terlebih dahulu ya. Silakan Ko. Bangkit berdiri yuk. Arahkan tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Yes Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh sama-sama kami belajar Tuhan. Siang hari ini kami percaya firman ada yang menjadi benih Tuhan, yang ditabur di tanah yang subur, yang bertumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat ladies di tempat ini Tuhan, supaya setiap keberadaannya Tuhan
boleh menjadi pribadi yang mengalirkan kasih Kristus itu Tuhan. Kasih yang tidak hanya dalam perkataan Tuhan, tapi kasih yang dinyatakan dalam tindakan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, mulai pada saat siang hari ini Tuhan, ada terobosan-terobosan mulai terjadi Tuhan. Ketika setiap anak-anak-Mu Tuhan mengambil sebuah keputusan Tuhan, aku mau melakukan perintah Tuhan ini, aku memilih untuk melakukan firman Tuhan ini, maka pada saat itulah kasih karunia Tuhan turun atasmu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih karunia dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu sampai kedatangan yang kedua kalinya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, ada beberapa pengumuman ya. Untuk ladies yang rindu didoakan dan membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Boleh silakan difoto ya, atau mungkin ingin dibagikan ke teman-temannya, nah, silakan ya. Lalu kemudian untuk yang belum follow, silakan follow media sosial ladies. Di sini ada Instagram @ladiescommunity dan ada juga YouTube channelnya Ladies Community. Ya, untuk ladies yang mungkin nggak mengikuti acara, nanti bisa dilihat ulang ya, ada rekaman kegiatan acara Ladies Community. Next. Untuk ladies yang rindu ya untuk mendukung pelayanan ladies, karena banyak yang minta jadi kami tampilkan, silahkan boleh difoto untuk nomor rekening di atas. Terima kasih untuk ladies yang selama ini sudah mendukung pelayanan kami ya. Untuk minggu depan 20 Februari ada mini ladies. Jadi untuk ladies nih yang rindu, saya belum punya komunitas nih dan saya belum punya support system positif, ini adalah momen yang tepat gitu ya untuk ladies, karena di situ di mini ladies ini adalah kita mau belajar menjadi murid Yesus ya, lebih banyak lagi. Oke. Baik, sekian pengumuman pada hari ini dan saya resmi menutup ibadah kita pada hari ini. Thank you untuk semua ladies yang hadir dan sekali lagi terima kasih Ci Yohan dan Ko Sandi. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang kita akan lanjut foto seperti biasa. Setelah foto nanti silakan ya ladies menikmati kudapan yang sudah tersedia di belakang. Yuk boleh ya dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, silahkan.